ini masih membahas mengenai guru ya. Jadi di dalam falsafah kejawen itu ada yang namanya falsafah burung kuntul ya atau burung bangau putih. Nah, bunyinya itu seperti ini. Anggolei tapaeng kuntul nglayang atau dalam bahasa Indonesianya itu mencari telapak kaki atau jejak kaki dari burung bangau putih yang terbang. Nah, burung bangau yang terbang itu apa ada telapak kakinya? Nah, itu kan aneh kan, nggak ada kan berarti. Nah, maksudnya itu seperti apa? Burung kuntul putih itu maksudnya adalah orang yang kita anggap suci, orang yang kita anggap bersih, orang yang kita anggap lebih waskita, lebih bijaksana, dan kita menganggapnya atau melihatnya sebagai seorang guru, seorang panutan, dan kita mau mengikuti jalannya, mengikuti langkahnya supaya di situ kita ada harapan ya, ada ekspektasi supaya kita juga dapat mencapai ke titik yang sama seperti orang tersebut. Nah, sebenarnya mengikuti telapak kaki burung bangau putih yang terbang itu adalah sebuah kesia-siaan karena telapak kaki bangau yang terbang itu tidak ada, tidak tampak, tidak terlihat. Jadi dalam laku spiritual, dalam laku hidup yang nyata, kalau kita menggantungkan hidup kita dalam berspiritual ya kepada sosok-sosok yang kita anggap suci, kita anggap waskita, kita anggap lebih tinggi derajatnya daripada kita, itu sebenarnya kita tidak mendapatkan apapun. Sebenarnya kita tidak mengikuti apapun dari dirinya karena dia sendiri sedang berproses ya. Dan kita juga berproses. Jadi kenapa kita mengikuti jalan atau langkah dari orang yang sama-sama berproses seperti kita? Jejak kaki burung bangau yang terbang atau jejak langkah dari orang yang kita anggap lebih bijaksana, lebih waskita, lebih dari kita. Sebenarnya jejak tersebut bagi kita, bagi jiwa kita itu tidaklah penting, tidaklah dibutuhkan, tidak dibutuhkan bagi jiwa kita. Karena jiwa kita tahu yang dia butuhkan itu bukan mengikuti jejak orang lain, bukan mengikuti jejak dari si waskita, si bijaksana. Si jiwa itu tahu jalannya sendiri, si jiwa itu tahu ke arah mana dia harus berjalan, ke arah mana dia harus menuju, sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Nah, kalau dalam kehidupan kita ini ya, kita terlalu bergantung dengan keberadaan guru manusia. Di video sebelumnya saya sudah menyebutkan guru manusia itu adalah guru yang berwujud manusia ya. Contoh di sini guru manusia itu disimbolkan atau diumpamakan seekor burung bangau, seekor burung kuntul ya, burung kuntul putih yang terbang. Kalau kita menggantungkan laku hidup kita, perjalanan hidup kita dalam berspiritual itu kepada ini ya, sosok ini, kepada orang yang lebih kita anggap lebih bijaksana, kita malah akan menjadi kebingungan ya. Kita akan menjadi kebingungan, kita akan menjadi ragu terhadap diri kita sendiri, kita ragu terhadap jalan kita, padahal jiwa kita sudah punya jalannya sendiri, tapi kita menggunakan ego cipta rasa karsa kita mengikuti jalan si burung bangau ini, kita justru bisa dibilang akan kebingungan, akan tidak tahu arah, tidak tahu jalan, dan bisa dibilang tersesat. Ya, tersesat di sini dalam artian bukan menggunakan definisi agama ya, tapi tersesat karena kita telah menduakan jiwa kita. Kita mengikuti jalan jalan hidup, jalan spiritual orang lain. Padahal kita punya jiwa, jiwa punya jalannya sendiri, punya laku-laku yang harus dia jalani sendiri. Seperti itu ya, dalam falsafah Jawa, seperti itu. Tapi mungkin di luar sana ada
ada orang yang memaknai falsafah ini dengan cara lain ya, dengan makna yang lain, dan itu sah-sah saja. Dan apa yang saya sampaikan di sini adalah falsafah sesuai dengan apa yang saya renungkan, apa yang saya pahami dari mengamati diri saya sendiri dan mengamati kehidupan di luar saya ya. Jadi berdasarkan pemahaman saya, perenungan saya, arti dari falsafah anggolei tapaing kuntul nglayang atau mengikuti atau mencari telapak kaki atau jejak kaki burung bangau putih yang terbang itu artinya saya adalah sebuah kesia-siaan jika kita mengikuti jalan hidup, jalan spiritual orang lain yang kita anggap lebih bijaksana, lebih waskita daripada kita. Sebab jiwa kita sejatinya sudah memiliki jalannya sendiri, sudah memiliki alurnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Mengikuti jalan orang lain yang sama-sama berproses seperti kita. Dia berproses, kita juga berproses. Padahal posisinya sama-sama berproses, tapi kita secara buta menggantungkan jalan spiritual kita, laku hidup kita kepada sosok ini. Itu adalah sebuah kesesatan, sebuah kebingungan diri ya. Diri kita bingung. Karena ya itu tadi, jalan yang kita ikuti itu sebenarnya tidak ada. Jejaknya itu nggak ada. Kalau nggak ada bentuknya, nggak ada jejaknya, yang kita ikuti itu sebenarnya apa? Ya, yang kalian ikuti itu sebenarnya apa? Kalau jejaknya itu sebenarnya nggak ada. Angin ya, kosong. Burung bangau terbang itu kan nggak napak kakinya di tanah ya, jadi nggak ada jejaknya, nggak ada telapak kakinya, nggak ada yang bisa diikuti. Gitu ya. Jadi mulai sekarang, cobalah untuk lebih percaya diri dengan jalan yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, kemudian diimplementasikan melalui jiwa kalian, melalui higher self kalian. Ya, jangan terlalu menggantungkan laku spiritual kalian, laku hidup kalian itu pada kehadiran seorang guru, seorang yang kalian anggap lebih bijaksana, lebih waskita, semacam itu ya. Belajar mandiri ya. Belajar mandiri. Jangan apa-apa itu harus dituntun, jangan apa-apa itu harus diingatkan oleh pihak lain. Kamu tersesat, kamu jatuh, ayo tak bantu bangunkan. Jangan ya. Di dalam spiritual itu tidak ada yang namanya salah, tidak ada yang namanya benar. Adanya hanya sesuai atau tidak sesuai, ya. Apa yang sudah ada di dalam kehidupan kalian, apa yang ada di dalam diri kalian itu adalah apa yang sudah sesuai dengan diri kalian. Jadi jangan mencari-cari mana yang lebih benar di luar sana. Dan jangan takut salah dalam berspiritual. Selama kalian berpedoman pada kesadaran kalian, selama kalian berpedoman pada jiwa kalian atau higher self kalian, dan kalian mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh semesta dan higher self kalian, tidak ada yang salah di dalam berspiritual. Mau orang di luar sana bilang kamu salah, kamu sesat, kamu gila, itu tidak penting. Ya, apa kata orang, penilaian orang lain itu tidak penting. Karena yang menjalani hidup yang berspiritual itu kan kalian sendiri. Kalau kalian membiarkan orang lain mendikte laku spiritual kalian, laku hidup kalian, ya sama saja kalian seperti orang-orang yang masih terkungkung di dalam matriks agama itu ya. Masih terkungkung dalam konsep benar, salah, sesat, seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan mengenai guru ya. Guru kalian ya kalian sendiri ya. Guru kalian itu ya hidup kalian sendiri, itu guru kalian ya. Kalau nggak ada guru dewa, nggak ada guru manusia, ya jangan diada-adakan. Jangan memaksakan diri harus ada guru dewa, harus ada guru manusia, seperti itu ya. Yang penting dalam laku spiritual itu yang utama itu sebenarnya adalah guru sejati dan guru hidup. Tuh ya. Oke, sampai jumpa di video makin skala yang lain.